Sukacita bukan tema yang gampang untuk dipahami oleh dunia kita. Karena kalau saudara mau merangkum keadaan dunia ini, maka salah satu yang menjadi ciri dari keadaan kita adalah hilangnya sukacita. Kita tidak rasa kalau kita ini hidupnya kurang sukacita. Kita tidak tahu apa itu sukacita, dan kita tetap tenang berada di dalam keadaan belum sukacita, karena kita pikir kita sudah tahu jalannya. Banyak orang yang berpikir bahwa mendapat sukacita itu cuma masalah waktu. Oh ya, sekarang memang saya belum sukacita banget, tapi nanti akan ada saat di mana saya bisa menjadi bersukacita. Saya bisa kejar itu kok, ada waktu. Masih ada kemungkinan. Nanti kalau saya sudah menemukan orang yang tepat, saya sudah menikah, atau saya sudah punya pekerjaan yang mapan, pasti sukacita akan datang. Jadi wajar kalau sekarang saya tidak merasakan apa itu sukacita. Kata sukacita begitu gampang diberikan, tetapi begitu sulit dialami. Lalu orang berusaha untuk menangani keadaan ini dengan dua mitos yang paling besar. Mitos yang pertama adalah mitos kerja keras. Kamu harus capai dong apa yang jadi mimpimu. Kalau kamu berusaha, pasti Tuhan akan memberkati. Tuhan memberkati orang yang giat. Selama kamu rajin, selama kamu kerja keras, selama kamu mati-matian, selama kamu jeli melihat peluang, selama kamu tidak pernah menyerah, sukacita pasti akan datang, sooner or later gitu ya. Nah ini yang membuat orang terbuai di dalam kemungkinan untuk sukacita, yaitu kalau ada uang, kalau ada rumah, kalau ada istri yang baik, kalau ada suami yang baik, kalau ada keluarga yang baik, kalau anak-anak sukses, kalau kita diakui, itu nanti bikin sukacita. Maka meskipun dunia ini menawarkan keadaan tanpa sukacita, tetapi dunia ini juga memberikan hoax bahwa sukacita itu dekat, kamu tinggal perlu kejar sedikit lagi. Ayo jalani hidup sedikit lagi dengan lebih berusaha. Try, lebih berusaha, coba lagi. Mungkin berikutnya kamu akan beruntung. Lalu kemudian saudara, cara yang kedua. Yaitu apa? Kamu belum sukacita karena kamu belum mengambil keputusan radikal dalam hidup. Sekarang belum sukacita kan? Ya karena hidupmu seperti ini. Kamu belum pernah coba jalur lain. Ini yang katanya dekat-dekat midlife crisis. Saya sudah lama jalani ini puluhan tahun, sekarang saya mau coba something else. Saya berani melangkah, berani untuk menyongsong kemungkinan baru, tantangan baru dengan harapan. Tantangan ini akan memberikan cara hidup yang baru dan harap cara hidup baru bisa memberikan sukacita. Sekarang kita menemukan tema yang sama berulang. Menghibur diri sampai mati tapi dengan dusta. Dengan mengulangi, meyakinkan diri bahwa sukacita itu dekat. Dengan cara mengulang-ulangi kalimat yang kosong. Kenapa banyak pernikahan rusak? Karena suami mengatakan, loh harusnya saya sukacita loh dapat perempuan kayak kamu. Ternyata kamu cuma kayak gini ya. Maka kalau orang cari sukacita lalu cari istri atau cari suami lalu berharap, nanti setelah menikah saya sukacita. Oh berapa banyak yang kecewa, pernikahan rusak. Karena mereka merasa sukacita bisa diperoleh dengan datangnya juru selamat yang namanya suami atau istri. Lalu orang berusaha mencarinya dengan cara kerja lebih baik, work harder gitu ya. Berjuang lebih keras, cari kemungkinan lebih tinggi. Tetapi semuanya ternyata memberikan jawaban yang kosong. Saudara, kalau saudara berjuang keras lalu mencapai target, saudara akan bangga sama diri, itu benar. Tapi kalau saudara sudah putus asa lalu ada orang yang memberi, saudara akan rasa dicintai. Dan rasa dicintai jauh lebih penting daripada rasa signifikan. Silakan cari ya, silakan pikir, kira-kira mana yang saya mau tempuh. Pencarian menjadi signifikan atau kesadaran saya dicintai. Biasanya orang akan mengatakan, aduh saya lebih suka achievement karena ini akan membuat saya penuh kekuatan untuk mencapai target. Kalau berserah nanti ada anugerah Tuhan, kayaknya jadi malas gerak, jadi malas untuk mencapai target. Tapi mungkin pertanyaan yang lebih penting adalah target apa yang kamu mau capai? Apa yang kamu mau kejar kalau begitu? Oh ya saya mau kejar pencapaian dong, saya mau jadi yang paling berhasil, saya mau diakui sebagai orang paling sukses. Saya mau dikenang sebagai orang yang pernah melakukan sesuatu dalam sejarah. Saya ingin meninggalkan sesuatu untuk diingat, dikenang. I want to be somebody. Saya mau jadi seseorang. Saya mau punya kepentingan, saya mau punya signifikansi. Nah, maka ketika kita sudah breakdown, sudah bongkar sebenarnya keinginan saya apa sih? Kenapa saya kejar pencapaian? Kenapa aku ingin punya prestasi? Oh, aku pengen signifikansi. Aku ingin berarti. Berarti itu apa? Dikagumi orang kah? Atau jadi berkat bagi orang? Atau ada orang yang menerima kita dengan kasih? Nah, ini jadi satu pengertian yang membelokkan cara kita berpikir tentang signifikansi loh. Sebenarnya pencarian signifikan adalah pencarian dikasihi kok. Saudara ingin dikasihi oleh pribadi yang agung itu. Saudara kekurangan Tuhan, makanya nggak ada sukacita. Saudara kekurangan dikasihi oleh Tuhan. Loh, Tuhan apa tidak mencintai saya?
Tuhan mencintai, sayangnya kita tidak menyadari. Di dalam Mazmur dikatakan Tuhan mencintai orang-orang dan memelihara mereka. Tuhan membuka tangannya dan semua orang dapat berkat. Itu kalimat indah ya. Tuhan membuka tangannya dan orang mendapat berkat. Dan ini bikin kita mengatakan, Tuhan kalau begitu sukacitaku bukan pencapaianku, sukacitaku bukan kehebatanku, sukacitaku bukan istri yang baik, suami yang baik. Sukacitaku adalah Engkau. Maka saya mau datang kepada Tuhan. Gak ada yang cegah kita beribadah karena ini yang mendorong kita. Dan waktu kita datang kepada Tuhan kita sadar bahwa kemegahan pekerjaan Tuhan baru kita pahami kecil sekali. Tuhan masih akan kerjakan begitu banyak hal lain yang besar yang membuat kita akan berlimpah di dalam Dia. Maka saudara, sukacita dapat di mana? Sukacita terdapat di dalam memegahkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Engkaulah yang lakukan pekerjaanmu. Sehingga saudara tidak jadi orang yang membebankan diri untuk pencapaian lagi kan. Saudara tidak menjadi orang yang menekankan pihak lain harus menjadi sumber sukacita saudara. Manusia mencari kebahagiaan di dalam Tuhan. Biarlah kalimat ini menjadi kalimat yang kita pikirkan dengan serius. Senang di dalam Tuhan. Kenapa Tuhan menyenangkan? Karena Dia mengerjakan pekerjaannya. Karena Dia kerjakan berkatnya untuk saya. Mari kita ingat, Tuhan baik. Dan kebaikannya akan membuat kita mengatakan, Tuhan, sukacita saya ada di dalam mengingat-ingat pekerjaan baik-Mu. Jadi saudara, bagaimana bisa tahu Tuhan baik? Diingat. Bagaimana mengingat? Dengan worship. Kalau sudah ingat apa yang jadi ekspresi? Ingin beribadah. Maka sekali lagi, kenapa dunia tidak ada sukacita? Karena mereka tidak tahu ibadah. Kiranya Tuhan memberikan kepada kita sumber sukacita, yaitu Kristus, dan menggerakkan kita untuk menikmati bersukacita di dalam Dia. Mari kita berdoa.